Dulu tuh kita nggak punya kebiasaan tiap malam minggu tuh jalan bareng keluarga, pasti semuanya masuk. The New Star, information and entertainment. Pertama-tama saya ingin mengucapkan sebagai perwakilan dari keluarga inti, sebagai anak laki-laki tertua, saya ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kalau semasa hidupnya ayah ada salah, ayah melakukan perbuatan yang kurang berkenan di hati dari ucapan dan perbuatannya, perilakunya. Mohon maaf sedalam-dalamnya. Mohon agar dimaafkan, agar dilapangkan hatinya untuk teman-teman wartawan, terutama yang sudah datang dari hari pertama. Sekali lagi saya minta maaf baru bisa berbicara sekarang secara official. Saya mohon maaf dan saya sangat memohon pada teman-teman, Bapak Ibu semua, agar doanya kepada ayah almarhum agar diberikan kelapangan kuburnya, husnul khotimah, dan juga diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman. Ada wasiat Yang ditinggalkan nggak ada, cuma terakhir almarhum paling dia kan sayang banget, dia pingin anak-anaknya happy, dan dia tuh ayah itu orang yang sangat mencintai cucunya, karena itu kelihatan dari perilakunya ayah, perbuatannya ayah. Dari situ ayah selalu berpesan ke saya, karena saya sekarang punya anak, berikan yang terbaik untuk cucu saya, Rafabian putra saya tapi dan dari putra saya tapi anak saya, kasih yang terbaik, sayangi mereka dan jangan pernah meninggalkan mereka dimanapun juga, selalu ada di belakang mereka. Itu kata-kata terakhir yang jelas diberikan oleh almarhum, pesan terakhir kepada saya. Terakhir waktu saya jemput ke rumah sakit, tapi waktu ngomongnya bisa sejelas itu sebelumnya lagi waktu masih di rumah saudara gitu. Kalau terakhir di rumah sakit itu kondisinya sudah menurun sekali soalnya. Pemakaman di kampung halaman kan sementara di TP Utara Bukit, Iya, itu nanti akan dibicarakan lagi dengan keluarga besar. Jenazahnya disolatkan. Ya, kemarin jadi Masya Allahnya seperti yang tadi Om Wendy juga udah bilang, pertama kali ayah mengucapkan syahadat dan menjadi mu'alaf itu di Istiqlal. Saksinya sendiri itu adalah Om Wendy. Dan terakhir atas izin Allah, untuk terakhir kalinya ayah dapat disolatkan juga kembali di Istiqlal, dan itu benar-benar Masya Allah karena izin Allah. Itu tidak bukan permintaan beliau, tapi atas izin Allah kita dapat mendapatkan jalan untuk bisa sholat di Istiqlal. Tadi juga melihat jamaah yang begitu banyaknya itu bagaimana sih? Itu saya sangat terharu karena baru semakin tersadar gitu kalau ayah itu orang yang sangat baik. Dan sewaktu saya menunggu di rumah duka sambil menunggu Surya pulang, semua orang yang datang ke saya itu selalu bilang, ayah itu pernah nolong saya, ayah itu pernah bayarin kuliah saya, walaupun saya misalnya nggak tahu itu siapa. Jadi dari situ saya sangat tahu ini ayah itu orang yang sangat baik gitu. Dan tidak bisa dipungkiri semua orang datang mendoakan, memberikan bunga yang begitu berlimpah karena kebaikan ayah. Jadi sangat luar biasa. Kenangan beliau apa sih? Paling memorable sebenarnya ada banyak sih, tapi saya paling ingat itu yang di core memory saya itu ayah orang yang pertama kali mengajarkan saya bola. Jadi saya pencinta Real Madrid kalau klub, dan nama ayah itu kan Ferenc Raymond saya, tapi Ferenc itu adalah pemain Real Madrid. Ferenc Puskas namanya, Raymond Kopa itu pemain Real Madrid. Dari situ ayah mewariskan ini nama ayah itu Ferenc Raymond, pemain Real Madrid. Kamu suka Real Madrid, sampai sekarang saya jadi suka Real Madrid. Itu paling berkesan buat saya sih.
Kalau dari adik-adiknya apa mungkin? Sudah juga menambah tanggal 1 April juga. Oh iya, terus Puskas lahir tanggal 1 April dan ayah meninggal tanggal 1 April. Pak, saya baru tahu. Oke, jawab. Ayah itu sering diskusi terkait kegiatan dan mungkin tahu juga kalau ayah itu tidak ada sebagai sarana edukasi untuk anak-anak. Maksudnya ayah juga ada mengajar di 18 kalau ayah sama tapi tetap semangat. Anak-anak ini juga merasa kok tapi tetap semangat ya dia anaknya harus ada di yang lain motivasi anak-anak ini supaya menjadi anak-anak ini diskriminasi sama masyarakat jadi bahwa dan juga kita juga supaya orang-orang tahu dan bisa kolaborasi juga antara orang dengan dan orang ini. Jadi minta tolong juga ke ayah supaya dimintain tolong juga sama ayah tetap melakukan. Ya, betul. Teater tujuh itu menunjukkan terkait Nusantara, gagasan terkait Nusantara dan mendorong kita teman-teman kuliah lebih baik lagi supaya masyarakat lebih tahu. Karena tahun 2019 kami sempat pentas dan kami mungkin akan pentas lagi. Orang tua bingung takut anak ini kalau misalnya ketemu sama orang tua seperti apa, tapi dengan teater yang ayah berikan ini awalnya sikapnya malu jadi lebih kayak gini dan menghormatkan orang-orang ini. Terima kasih untuk ayah atas produksinya. Mungkin juga bisa melihat perjuangan seperti pemakaman dari almarhum Bapak Feren Hati atau biasa ayah itu udah mertua sih, udah. setelah selesai dilaksanakan Ayah aku juga dari awal sakit, sebenarnya ayah sakit itu kan startnya dari aku mulai menikah itu udah mulai kondisi kesehatannya udah mulai gak oke gitu. Jadi dari situ aku support sebagai istri, aku support suami aku untuk mengurus ayah sampai akhirnya hari ini ayah sudah dikonsul anak ramah, insya Allah udah melakukan yang terbaik merawat ayah. Jadi aku mohon buat teman-teman kalau lagi nonton ini tolong bacain Al-Fatihah buat ayah kami. Saya Srimon, saya tapi Peter, saya tapi. Jadi kita memang taruh perawat untuk ayah buat stay selama 2 tahun terakhir karena ayah tahun 2023 kan terkena stroke. Kita harus ada perawat yang nemenin untuk 24 jam kan karena kita juga kerja. Itu ayah tinggal di rumah saudaranya, ada perawat di situ, kita sediakan juga obat-obatan untuk ayah. Dan itu semua atas encourage dari Merdi ke saya. Jadi awalnya ya kan ada masa lalu yang pernah ada masalah dengan ayah dan kesedihan. Merdi selalu bilang, ini ayah kamu, untuk kamu hubungan kamu tidak akan putus, hubungan suami istri bisa putus, tapi hubungan ayah anak itu tidak akan putus, hubungan darah itu tidak akan putus. Kamu harus bantu terus, dan Merdi selalu support dari awal, dari saya baru mulai kerja, Merdi selalu support, udah bantu ayah, selalu bantu ayah. Kalau kamu belum ada uangnya, pakai uangku dulu, selalu kayak gitu, pakai uangku dulu nggak apa-apa, yang penting bantu ayah. Dan Merdi yang mempertemukan kita, aku, Surya, Raya, kita bareng-bareng harus jalan. Dulu tuh kita nggak punya kebiasaan tiap malam minggu tuh jalan bareng keluarga, pasti semuanya masing-masing sama teman-temannya. Tapi baru Merdi yang bilang kita harus, kalau aku di keluargaku tiap malam minggu sama keluarga, jadi kita harus malam minggu sama ibu, sama mertua,
nanti kita ayo ke ayah yuk, sama ayah, selalu kayak gitu. Jadi kalau nggak ada Merdi mungkin pendewasaan saya ya ceritanya beda, pendewasaan saya nggak mungkin seperti ini untuk mempersatukan semua, melapangkan dada, memberikan yang terbaik, semuanya mengusahakan semuanya untuk ayah. Walaupun kami dirawat sepenuhnya sama ibu dari tahun 2004 ya, tapi kita selalu berusaha buat kebersamaan sama ayah, itu selalu ada. Selama Kak Merdi sendiri sempat banyak membantu saat Om Ray sakit gitu segala macam gitu, dan cukup kesabaran yang sangat luar biasa dari Kak Merdi yang sangat membantu dengan tulus merawat Opa gitu, Opa Ray. Seperti apa sih? Tapi selain kita juga banyak yang membantu. Iya betul. Adik-adiknya Adik-adiknya ayah ayah juga terutama. luar biasa. Yang 24 jam. Om Cali, Tante Maria, Kak Indah, luar biasa. Benar-benar kita tuh komunikasinya baik banget karena mereka juga support, mereka juga pengen ayah sehat. Aku sama Rama juga pengen ayah sehat. Jadi ini sebenarnya bukan hanya anak-anak, tapi keluarga besar saya, tapi pun juga punya andil yang sangat besar karena mereka merawat, menemani suster yang kita kirim itu menemani 24 jam. Jadi kita mau berterima kasih juga untuk keluarga besar. Hanya doa aja kok. Itu aja mungkin tadi semoga saya mohon doanya ke teman-teman sekali lagi, semoga ayah husnul khotimah, dilapangkan kuburnya dan diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala.